Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar biaya hidup di Korea Selatan. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Yuke Channel dengan saya Yulanda. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar biaya hidup di Korea Selatan. Gak jauh-jauh, kita akan bahas biaya hidup suami saya yang ada di Korea. Oke teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya, berapa sih gaji di Korea Selatan? Oke, di sini saya akan memberitahu UMR Korea Selatan per 2020 adalah 8.550 won per jam. Jadi sebulannya sekitar 1.750.000 won. Dan itu belum termasuk biaya lembur ya teman-teman. Kalau untuk 2021, UMR akan naik di sekitar bulan Juni atau Juli. Kalau ada yang nanya berapa gaji suami saya, mohon maaf ya, saya nggak bisa kasih tahu. Oke teman-teman, yang pertama yang paling utama yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal yang disewakan di sana biasanya berupa apartemen. Harga sewanya per bulan tergantung dari luas kamar, lokasi, dan fasilitas yang disediakan. Untuk apartemen one room yang berlokasi di tengah kota, disewakan sekitar 250.000 won hingga 1 juta won. Tapi jangan lupa, untuk penyewa harus siap membayar deposit terlebih dahulu senilai 1 juta won hingga 5 juta won. Tapi tenang aja, untuk deposit akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Kebetulan, suami saya disediakan fasilitas apartemen dari perusahaannya, jadi dia nggak usah mengeluarkan biaya sewanya. Dengan menyewa sebuah tempat tinggal, tagihan utilitas menjadi pengeluaran wajib dan utama yang harus dibayar tiap bulan. Jumlah tagihan ini berbeda-beda ya, tergantung dari penggunaan masing-masing, mulai dari tagihan listrik, gas, maupun air. Biasanya untuk tagihan gas sekitar 10.000 won dan listrik berikut air 120.000 won. Nah, karena Korea Selatan memiliki 4 musim, di mana setiap musimnya akan mempengaruhi jumlah tagihan. Seperti gas saat musim dingin sekarang, akan membuat tagihan gas lebih tinggi sekitar 40.000 won. Untuk menunjang mobilitas dalam kegiatan sehari-hari, pastinya memerlukan transportasi. Sistem transportasi di Korea Selatan sudah sangat memadai dan ada banyak moda kendaraan yang bisa digunakan. Salah satunya bis. Untuk tarif bis biasanya 1.500 won jarak jauh dekat. Kalau ditotalkan dalam satu hari mungkin kita butuh 3.000 won. Dan jika dikalikan seminggu bisa sekitar 21.000 won. Berarti dalam satu bulan untuk transportasi sekitar 84.000 won ya teman-teman. Tapi sekiranya jarak yang kita tempuh dekat, lebih baik jalan kaki aja ya, biar lebih sehat dan hemat. Kebutuhan pokok lainnya yang tidak kalah penting untuk bertahan hidup, yaitu makan dan minum. Nah, pengeluaran tiap orang pasti berbeda-beda ya, tergantung gaya hidup. Tentu aja, pilihan termurah adalah masak sendiri. Biasanya suami saya berbelanja kebutuhan makan untuk dimasak sendiri sekitar 200.000 won. Itu untuk satu bulan ya. Sedangkan kalau kalian pilih makan di luar seperti restoran, kalian harus menyiapkan minimal 10.000 won untuk sekali makan. Nah, biasanya suami saya lebih memilih makan di luar 2 minggu sekali. Tapi karena sekali lagi pandemi, dia lebih memilih di rumah aja. Selanjutnya, biaya komunikasi. Tentunya agar tetap bisa terhubung dengan keluarga dan teman-teman di Indonesia, kita perlu membeli paket data untuk ponsel masing-masing. Biayanya pun bervariasi tergantung paket data dan jaringan yang kita pakai. Contohnya, suami saya mengeluarkan paket data sebulannya 43.000 won. Tapi tenang aja, untuk menghemat kita bisa menggunakan wifi yang disediakan seperti di taman, tempat kerja, sekolah, dan juga ada apartemen yang sudah dipasang wifi seperti suami saya yang membayar sekitar 30.000 won. Nah, untuk belanja bulanan pastinya juga sangat dibutuhkan seperti personal care, cemilan, bahan masak. Budget setiap orang berbeda-beda, ada yang per bulan maupun per minggu. Kalau suami saya mengeluarkan belanja bulanan sekitar 100.000 won. Sebagai seorang pendatang, kita perlu memiliki asuransi, salah satunya asuransi kesehatan. Biasanya, tagihan asuransi berbeda-beda, ada yang 60.000 won sampai 150.000 won ya. Nah, kalau suami saya sudah dipotong langsung dari gajinya untuk asuransi kesehatan maupun asuransi pensiun. Kesimpulannya, jadi jumlah minimal uang yang dibutuhkan untuk biaya hidup di Korea Selatan per bulannya adalah
700 hingga 800 ribu won. Tapi ingat ya teman-teman, angka yang saya jumlahkan itu bukan angka mutlak, karena biaya hidup kita tergantung gaya hidup juga. Gimana teman-teman dengan penjelasan saya seputar biaya hidup di Korea Selatan? Apa ada yang kurang? Kalau ada yang masih kurang dan pengen ditanya, boleh komen di bawah ya. Mungkin segini dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Annyeonghaseyo, 감사합니다.